Hai sahabat PPTV Malaysia, kembali lagi bersama aku reporter Zahra dalam program acara Vlog as a Student. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan gimana sih prosedur ataupun langkah yang harus kalian lakukan sebagai mahasiswa asing untuk kembali ke Malaysia di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, video ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama akan membahas dokumen apa saja sih yang kalian perlukan sebelum penerbangan. Bagian yang kedua akan membahas prosedur yang dilakukan pada saat di Bandara Indonesia dan di Malaysia. Serta bagian terakhir akan membahas aktivitas ataupun prosedur yang dilakukan pada saat karantina di hotel. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita mulai ke pembahasan yang pertama. Jadi, ada 3 dokumen utama yang harus kalian persiapkan sebelum penerbangan. Nah, dokumen itu apa aja sih? Dokumen itu antara lain, yang pertama adalah Travel Authorization. Yang kedua adalah Letter of Undertaking atau LOU. Dan yang terakhir adalah Travel Notice. Untuk mendapatkan travel authorization, teman-teman harus membeli tiket penerbangan terlebih dahulu ya. Usahakan jenis tiket yang dibeli adalah tiket flexi atau fleksibel, serta pembeliannya dilakukan sekurang-kurangnya 1 bulan sampai dengan 21 hari sebelum keberangkatan. Karena proses yang akan dilalui akan makan waktu yang cukup lama, serta ada beberapa penerbangan yang di-cancel oleh maskapai penyedianya. Nah, setelah membeli tiket penerbangan, teman-teman bisa mengunjungi website IMGS untuk mengisi formulir permohonan Travel Authorization sesuai dengan informasi penerbangan yang ada pada tiket tersebut. Nah, proses ini akan memakan waktu kurang lebih 1 sampai dengan 2 minggu dan prosesnya bisa di-track pada website yang sama. Setelah 100%, teman-teman bisa mendownload dokumen tersebut. Dokumen yang kedua adalah Letter of Undertaking atau LOU. Nah, teman-teman bisa mendapatkan LOU ini di halaman IMGS ya. Jadi, teman-teman harus mendownload, mengisi, serta menandatangani LOU tersebut. Untuk cara pengisiannya, terdapat 2 cara. Yang pertama, dengan cara manual, yaitu kita print, kita isi, dan kita scan kembali. Tapi selain itu, teman-teman juga bisa mengconvert file tersebut menjadi file Word, dan setelah diisi bisa dikonvert kembali menjadi file PDF ya. Selanjutnya adalah travel notice yang bisa teman-teman dapatkan melalui Malaysian Mission. Caranya gimana sih? Jadi caranya teman-teman harus mengirimkan email permohonan ke Malaysian Mission dengan menyertakan file flight tiket teman-teman, kemudian LOU yang telah diisi, travel approval, serta halaman data diri di paspor teman-teman, dan halaman student visa. Proses ini kurang lebih akan memakan waktu sekitar 3 hari kerja. Durasi asli dari karantina yang harus kita jalani adalah 10 hari, tapi kamu bisa mempersingkat waktunya dengan mengikuti RT-PCR test di Indonesia. Nah, tes ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 72 jam atau 3 hari sebelum keberangkatan. Pastikan juga hasil dari tes ini tersedia dalam bahasa Inggris ya, supaya memudahkan petugas kesehatan untuk memeriksa validitasnya. Berdasarkan durasi dan jenis akomodasi yang teman-teman pilih, akan ada beberapa perbedaan dalam jumlah fee yang harus dibayarkan. Nah, jadi otoritas Malaysia menyediakan 3 jenis akomodasi untuk karantina kita. Akomodasi yang pertama adalah akomodasi basic, harganya yaitu RM150. Yang kedua adalah akomodasi jenis premium. Nah, harga dari akomodasi ini yaitu RM274. Dan yang paling mahal yaitu akomodasi luxury dengan harga RM575. Untuk teman-teman yang ingin memilih akomodasi luxury ataupun akomodasi premium, perlu dicatat bahwa pembayarannya harus dilakukan secara online serta dibayarkan sekurang-kurangnya 5 hari sebelum keberangkatan. Aku sendiri memilih akomodasi dengan jenis basic serta durasi karantina 7 hari. Jadi total biaya yang aku bayarkan sebesar RM3.900. Nah, untuk pembayarannya terdapat 2 cara nih teman-teman. Yang pertama adalah melalui website Safe Travel, dan yang kedua adalah dengan cara manual pada saat kedatangan teman-teman nanti di Malaysia. Oh iya, sebelum berangkat nanti jangan lupa untuk registrasi di aplikasi MySejahtera ya. Kemudian informasikan juga tentang rencana keberangkatan kamu ini ke universitas, pihak universitas, dan juga
Jangan lupa untuk print semua dokumen yang aku sebutkan tadi dan simpan dokumen tersebut dalam satu folder ataupun file supaya memudahkan kamu pada saat proses pemeriksaan nanti. Kita lanjut ke bagian yang kedua mengenai prosedur yang dilakukan pada saat di Bandara Indonesia serta Bandara di Malaysia. Kebetulan waktu penerbangan aku waktu itu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Nah, karena prosesnya panjang, usahakan teman-teman datang minimal 3 jam sebelum keberangkatan. Kemudian, teman-teman juga harus menghindari waktu penerbangan yang sibuk, yaitu penerbangan yang dilakukan sebelum pukul 10 pagi, serta penerbangan yang dilakukan pada hari Jumat. Hal ini untuk meminimalisir kontak, serta mencegah penyebaran virus corona. Kemudian suasana di airport pada saat itu juga cukup ramai karena jadwal yang aku pilih adalah jadwal pagi, serta toko-toko, khususnya toko yang menjual makanan, tetap beroperasi seperti biasa. Sesampainya di airport, teman-teman bisa menyiapkan beberapa dokumen seperti boarding pass, travel approval, LOU, travel notice, kemudian bukti pembayaran dari karantina, serta hasil dari PCR test dan paspor teman-teman untuk dicek pada saat proses check-in. Nah, biasanya counter check-in untuk penerbangan internasional ini akan dibuka sekitar 2 sampai dengan 3 jam sebelum waktu boarding. Untuk proses pemeriksaan keamanan serta pemeriksaan imigrasi sebenarnya masih sama seperti sebelum pandemi. Jadi, teman-teman hanya perlu menyiapkan boarding pass serta paspor. Setelah melakukan serangkaian prosedur tersebut, teman-teman bisa menunggu di waiting room dekat boarding gate. Untuk suasananya sendiri sebenarnya sangat berbanding terbalik dengan sebelum pandemi, karena hanya ada beberapa penumpang yang menunggu waktu keberangkatannya dan beberapa toko yang beroperasi seperti biasa. Durasi flight dari Jakarta ke Kuala Lumpur sendiri memakan waktu sekitar 1 jam lebih 55 menit. Pada saat itu hanya ada beberapa penumpang yang ikut dalam penerbangan tersebut. Selain itu, semua penumpang juga diwajibkan untuk memakai masker kecuali pada saat makan. Sesampainya di Malaysia, akan ada beberapa counter yang harus teman-teman datangi untuk melakukan verifikasi serta mengisi formulir. Jadi, usahakan teman-teman sudah membawa alat tulis sendiri dari Indonesia untuk meminimalisir kontak dengan orang lain. Counter atau tempat pertama mengenai aplikasi MySejahtera. Jadi nanti ada petugas tempat yang memakai pakaian APD lengkap dan mengarahkan teman-teman untuk membuka, men-scan QR code serta mengisi formulir di aplikasi MySejahtera. Counter yang selanjutnya mengenai tes RT-PCR. Jadi, bagi teman-teman yang sudah melakukan tes RT-PCR di Indonesia, cukup memperlihatkan hasilnya untuk divalidasi oleh petugas tersebut. Sedangkan bagi teman-teman yang belum, harus membayar sebesar Rp250 untuk melakukan tes di counter tersebut. Selanjutnya adalah counter mengenai pembayaran biaya karantina di Malaysia. Nah, sama seperti counter sebelumnya, jika teman-teman sudah melakukan pembayaran secara online, teman-teman hanya perlu memperlihatkan bukti pembayaran untuk divalidasi. Counter yang ketiga mengenai pemeriksaan imigrasi. Nah, prosesnya ini masih sama kok seperti sebelum pandemi. Terakhir, counter yang keempat, teman-teman harus mempersiapkan LOU, kemudian bukti pembayaran, serta mengisi formulir untuk bus yang akan mengantarkan teman-teman ke tempat karantina. Nah, untuk yang memilih akomodasi premium ataupun luxury, akan ada personel yang secara khusus mengantarkan teman-teman ke tempat karantina. Sedangkan yang memilih basic harus menunggu kedatangan bus tersebut, serta tempat karantinanya baru diberitahu saat kita menaiki bus tersebut. Nah, sebelum menaiki bus, semua barang bawaan penumpang akan disemprot disinfektan untuk menjaga kebersihannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir mengenai aktivitas ataupun prosedur yang dilakukan pada saat karantina di hotel ini.
Nah, perjalanan dari Bandara KLIA untuk sampai ke hotel yang aku tempati saat ini, yaitu Hotel Keep di daerah Kepeng, makan waktu sekitar 1 jam. Sesampainya di hotel, akan ada petugas berpakaian APD lengkap yang meminta teman-teman untuk memperlihatkan semua dokumen yang disiapkan sebelumnya. Kemudian, petugas tersebut akan memberikan kunci hotel serta mengarahkan teman-teman ke kamar yang teman-teman akan tempati pada saat karantina ini. Untuk harga Rp150 per malamnya, menurut aku fasilitas yang diberikan oleh hotel ini cukup memadai karena kamar yang diberikan luas dan bersih. Kemudian mereka juga memberikan barang seperti satu box besar, air mineral kemasan 500 ml, sepasang handuk, toiletries, serta kopi, gula, dan teh creamer yang pemakaiannya akan cukup untuk 1 minggu. Selain itu, mereka juga memberikan fasilitas lain seperti water heater, hair dryer, TV, serta wifi untuk menunjang aktivitas kalian. Nah, ngomongin soal makanan, tenang aja karena selama di sini teman-teman akan diberikan makanan sebanyak 3 kali sehari oleh pihak hotel. Kemudian sebelum masuk ke hotel juga akan ada petugas yang mendata apakah ada yang memiliki alergi ataupun preferensi khusus terhadap suatu makanan. Selain itu, rasa makanan yang diberikan juga enak serta porsi yang diberikan juga banyak. Teman-teman juga bisa memesan makanan dari luar melalui aplikasi seperti GrabFood ataupun Foodpanda pada waktu yang ditentukan oleh pihak hotel. Sekarang aku akan memberikan beberapa tips bagi kalian yang ingin pergi ke Malaysia. Tips yang pertama yaitu jika kalian ingin melakukan PCR test di Indonesia, pastikan jenis PCR test yang kalian ambil adalah same day result supaya kalian bisa mendapatkan hasilnya dalam kurun waktu 24 jam atau hari yang sama. Yang kedua, pastikan untuk membawa hanger tambahan, deterjen, serta disinfektan cair untuk keperluan mencuci kalian selama di hotel. Dan yang ketiga adalah jika kalian sudah ngeprint semua dokumen yang diperlukan, pastikan dokumen-dokumen tersebut tersimpan rapi dalam satu folder atau file yang sama supaya memudahkan kalian pada saat proses pemeriksaan nanti. Dan yang terakhir adalah sesampainya di Malaysia, usahakan kalian membeli paket internet karena seringkali koneksi wifi di hotel ini bermasalah. Jadi bagi kalian membutuhkan koneksi internet yang bagus, ada baiknya untuk membeli paket internet pada saat di bandara. Mungkin segitu aja informasi dan tips yang aku bisa bagikan mengenai prosedur kedatangan mahasiswa asing untuk kembali ke Malaysia. Nah, jika ada hal yang belum jelas atau pertanyaan mengenai prosedurnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel PPI TV Malaysia. Akhir kata, saya Azara Saskia dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas dukungannya. PPI TV Malaysia, dari pelajar untuk pelajar.